semuanya? Udah berasa gestar ya MC-nya ya, di present juga luar biasa buat Tiga Kreasi. Tepuk tangan dulu boleh. Thank you. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia hari ini, di siang hari yang ceria ini. Aku siap memandu untuk media press conference untuk Konser Tawa 2025. Wow, luar biasa. Dan tentunya acara ini dipersembahkan oleh Tiga Kreasi, sebuah kreatif agency yang terus berinovasi di dunia industri kreatif. Nah, aku juga sekaligus juga untuk teman-teman media yang sudah hadir, tamu undangan, saya juga mewakili Tiga Kreasi mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Ada rekan-rekan media, partner, dan juga seluruh tamu undangan yang sudah hadir di acara spesial hari ini. Nah, mungkin sedikit informasi, ada teman-teman yang baru kenalan dengan Tiga Kreasi. Jadi Tiga Kreasi sendiri adalah sebuah agency yang layanannya adalah 360, meliputi creative production house dan juga event organizer, digital marketing dan juga media partnership, serta juga ada eksklusif merchandise. Nah, kalau misalnya tadi sempat lihat videonya di awal, kliennya bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Klien ini udah mulai dari perusahaan multinasional, ada juga perusahaan mungkin ada BUMN diantaranya, ada NGO dan juga brand internasional. Tepuk tangan dong untuk Tiga Kreasi, keren. Tapi kira-kira di tahun ini ada yang baru apa sih dari Tiga Kreasi? Ini mungkin teman-teman udah mulai penasaran karena dari tadi ketika masuk, wow, kok ini menyala ya. Ada tulisan Konser Tawa 2025. Jadi memang tahun ini spesial sekali. Tiga Kreasi memperkenalkan sebuah gagasan baru, acara hiburan yang sangat fresh sekali, seru, dan yang pastinya bikin kita ketawa-tawa karena sesuai dengan temanya adalah Tawasya di Jakarta. Seru ya. Jadi event ini akan menggabungkan stand up comedy dan juga musik yang bertajuk Konser Tawa 2025. Nah, buat teman-teman media yang penasaran dengan Konser Tawa 2025 itu seperti apa sih, siapa saja yang ada di dalamnya, tenang aja. Nanti kita akan bahas secara detail di sesi chit chat nanti. Tapi sebelumnya, buat yang penasaran Konser Tawa seperti apa, kita saksikan terlebih dahulu. Ini dia official video teaser dari Konser Tawa 2025. Selamat menyaksikan. Ini Konser Tawa, gaya sama semuanya, semua gila, tanda kita, beroteria, kita bebas, kita tertawa. Gak ada tawa, gak ada luka, cuma dari tajam dan canda tawa. Ini Konser Tawa, gaya sama semuanya, semua gila, tanda kita, beroteria, kita bebas, kita tertawa. Kita tertawa. Ya, jadi itu dia Konser Tawa 2025, sedikit teaser biar teman-teman di sini ada gambarannya sedikit ya. Tapi tentunya tak kenal maka tak sayang, kita akan langsung kenalan sama man behind dari Konser Tawa 2025. Langsung yuk kita sambut untuk datang ke depan. Yang pertama adalah Executive Project Director dari Tiga Kreasi, ada Mas Robi Pratama. Lalu juga ada Creative and Communication Director dari Tiga Kreasi, ada Mas Reza Ramadan. Berikutnya juga ada Creative and Art Director dari Tiga Kreasi, ada Mas Trisetyo. Dan yang terakhir juga ada Public Relations Director dari Konser Tawa. Kita sambut, ini dia Adit Insomnia. Wah, paling banyak tepuk tangannya banyak ini penonton bayaran ya Dit ya hari ini. Canda ya. Nah, tentu saja kita juga akan mengundang partner-partner hebat di balik Konser Tawa 2025. Kita mau undang founder perwakilan dari Hiburin. Di sini sudah ada Mas Bata Effendi. Boleh maju Mas, silakan. And also our amazing host for this event, please give a warm welcome to Mr. Sylvain Leroux, General Manager of Purwin Jakarta Central Park. Dan juga kejutan spesialnya adalah salah satu yang ada di
backdrop kita ini hadir loh ternyata di sini. Salah satu bintang utama konser Tawa 2025 masih hangat, fresh from the oven dari bintangnya film Komang. Kita sambut sama-sama Neneng Risma Wulandari. Tapi belum saatnya Neneng stand up belum ya, karena aku mau undang Mas Robi dulu, mungkin ada yang mau disampaikan dan juga mungkin mau menyapa teman-teman media yang sudah hadir dan seluruh tamu undangan. Silakan. Oke, terima kasih loh kakak Astri Ovi. Astri Ovi ini adalah MC dan juga dari Tiga Kreasi. Tepuk tangan untuk kakak Astri Ovi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk semuanya. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media, Mas Adit, terima kasih banyak, Mas Batan, juga ada Kak Neneng, terima kasih sudah meluangkan waktunya, and also our amazing partners, Bapak Silvan Laroche, Executive Manager of Human Jakarta Center Park. Thank you so much for the hospitality and your amazing support from the first time until now. Thank you so much, Pak Silvan. Oke, tentunya suatu kebanggaan bagi kami Tiga Kreasi dapat berdiri di sini untuk memperkenalkan secara langsung sebagai creative agency. Jadi kami sudah berjalan, bertumbuh, berkarya selama lebih dari 7 tahun. Dan hari ini adalah momen yang sangat spesial bagi kami untuk membuka babak baru, pencapaian baru, dan berkolaborasi lebih luas untuk menciptakan karya-karya yang terbaik dan hadir untuk menjadi warna baru bagi industri hiburan di tanah air melalui konser Tawa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Robi, terima kasih banyak. Mungkin lumayan berfoto bersama dulu. Nah teman-teman media, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, itu juga ada sesi tanya jawab, ada hadiah merchandise juga, jadi silakan disiapkan pertanyaan terbaiknya. Tapi aku super penasaran banget sebenarnya di awal, karena tadi kita sempat lihat teasernya, itu kan bener-bener kayak apa sih, rasanya tuh kayak fun banget, terus juga penasaran banget kira-kira seseru apa sih acaranya. Nah mungkin aku mau nanya langsung sama Mas Reza nih. Mas Reza, Yes. mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman media, silakan loh. Boleh banget. Selamat pagi semuanya. Pagi. Enggak rame dong. Coba saya pengen tahu dulu suaranya. Mana suaranya? Selamat pagi. Pagi. Abis ini saya akan jadi MC ya, gantiin Astri Ovi kayaknya ya. Jangan dong, udah itu job saya udah kecilan. Oke, jadi Mas Reza, ini kan tadi kita udah dengar dan juga udah melihat sendiri teasernya. Gimana serunya, funnya, vibes-nya tuh udah kayak kerasa banget, bakal bikin kita ketawa nih kayaknya nanti tanggal 21 Juni 2025. Tapi kalau misalnya tadi sempat diperkenalkan juga di depan beberapa orang man behind dari konser Tawa 2025. Nah mungkin boleh dijelaskan kenapa sih akhirnya memilih sosok-sosok tersebut dibalik dari ide konser Tawa ini sendiri? Oke, terima kasih Kak Asri. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kuat kita sih. Pertama tuh sebelum kita mau coba bikin konser Tawa, pada dasarnya konser Tawa ini udah jadi ide yang lumayan cukup lama ya. Jadi bukan yang tiba-tiba terus kita berpikir ada suatu something komersial terus kita bikin terus habis itu selesai. Enggak. Ini nih penggodongan dari tema dan konsep eventnya ini lumayan cukup lama gitu. Jadi mulai dari akhir tahun mulai dari tahun lalu, di pertengahan tahun lalu kita udah sempat mikirin konsep dan segala macam lainnya sampai akhirnya terjadilah konsep tahun sekarang. Nah, cuman kita tahu kapasitas kita bahwa ternyata kalau stand up comedy itu gak bisa asal, bukan suatu komedi yang sesimpel dilihatnya, bukan jadi suatu hal kayak nih acara lawak doang atau acara komedi doang. Enggak. Ternyata tuh stand up comedy itu juga memang dibangun dari grassroots anyway. Jadi komunitas itu nomor satu, terus juga penggawa-penggawa dari stand up komediannya itu juga jadi utama banget gitu. Yang kedua, selain dari yang kita pikirkan dari stand up komedinya, kita juga berpikir gimana nih networkingnya biar bisa optimal. Akhirnya gitu kita putuskanlah berdiskusi dengan tim gitu untuk bekerja sama dengan
hiburin yang diwakili oleh Mas Bata yang ada hari ini gitu. Ini adalah jadi salah satu konsultan komedi kita yang kita kolaborasikan dengan Tiga Kreasi untuk menjadikan konser tawa untuk pengen tahu pilih komedinya itu jangan salah, jangan asal tapi pecah gitu. Nah terus yang terlain dari itu juga kita juga pengen tahu kenapa dari hiburan ini udah cukup mumpuni, karena kalau misalkan teman-teman media bisa cek Instagramnya hiburan pun juga itu udah perjalanannya nggak cuma sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tapi memang udah cukup panjang dan banyak banget kolaborasi yang udah dilakukan. Itulah jadi hal utama kita kenapa kita mau bekerja sama dengan hiburan. Jadi kita berusaha untuk mencari talent itu bukan hanya sekedar memilih dan melihat dari trafficnya aja, tapi lebih dari itu gitu. Nah, terlepas dari itu, gimana cara mempromosikannya biar bisa lebih masif? Walaupun kok ini bulan Juni tapi sekarang udah bulan April nih gitu. Nah, ini dia karena ada Mas Adit selalu di paling Malaysia kita. Karena disitulah tugasnya Mas Adit nanti akan berperan lebih banyak. Instead karena networkingnya, kita tahu Adit ini juga lahir itu bukan hanya dari sekedar hanya public figure, tapi memang banyak banget konteks yang Mas Adit bawa untuk networkingnya di dunia komunikasi, promosi, marketingnya si event-event ini. Bisa dicek deh di Instagram Mas Adit, isinya tuh banyak banget konten-konten konser, ya kan? Dan juga salah satunya udah saya pada private sih. oh udah di private gitu. Jadi ya itulah alasannya gitu kenapa kita milih ada Mas Bata selaku dari hiburan dan juga kita dengan nama Mas Adit. Oke, jadi partnernya juga dipikirin banget sebenarnya ya. Banget. Karena kan kalau dilihat di sini udah ada tampilan gambar-gambarnya, tapi sebelum gambar sosok-sosok ini ada proses kurasi yang panjang. Betul. Jadi nggak cuma asal comot aja, tapi juga harus mikirin gimana nih kira-kira di kedepannya apakah akan memberikan tawa terbaik nanti di tanggal 21 Juni. Amin. Nanti seperti itu. Terus Amin. Adit juga dipilihnya luar biasa banget ya, karena memang networkingnya juga kan bisa membantu dari segi PR-nya juga ya. Yes. Dari konser tawa gitu. Soalnya kan Adit sendiri kontak handphonenya aja udah mau meledak kan katanya. Waduh. Banyak banget tuh kontak di handphonenya ya. Alhamdulillah bukan pinjol. Oke, jadi seperti itu ya. Cuma penasaran banget ketika aku membaca tadi pas masuk Tawasya di Jakarta. Itu temanya ear-catching banget loh. Asli. Seru banget kayaknya dan fun banget. Karena kita biasanya kan taunya tamasya. Ini Tawasya. Jadi tamasyanya lebih ke bikin ketawa gitu kan. Nah, tema yang lucu unik ini ada cerita di belakangnya nggak sih, Mas Adit? Terima kasih Mbak Ovi dan terima kasih juga teman-teman media, selamat siang. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk datang ke press conference pada siang hari ini. Idenya sebenarnya kita pengen bikin ruangan baru mungkin ya untuk orang merilis kegelisahan mereka, stres gitu-gitu kan segala macam lah. Hari-hari pasti kita ngalamin. Apalagi mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jakarta. Terus biasanya orang kalau ngerilis stres ya kan identiknya sama tamasya. Bener lagi healing kan kalau sekarang bahasa gaulnya. Nah sebenarnya tawasya itu ya kita bikin presetan aja, tamasya jadi tawasya. Jadi tamasyanya sambil ketawa-ketawa gitu, nonton stand up comedy. Terus juga mungkin sekarang orang-orang kalau healing nggak perlu jauh-jauh keluar kota atau keluar negeri, ya bisa cuma nonton konser, mereka bisa seru-seruan bareng sama teman-teman mereka. Nah ditambah lagi ini mereka bisa ketawa-ketawa, nonton musik sambil ketawa-ketawa gitu sih. Jadi idenya cuman itu aja sih, bikin ruangan baru untuk orang mengekspresikan, nggak mesti si penampil ya, orang-orang yang datang juga boleh mengekspresikan apapun di konser tawa. Itu sih idenya sebenarnya. Jadi kayak experience baru ya, kayak ketawa gitu ngelihat performance-nya stand up comedian, sambil nanti juga ada sing-alongnya juga gitu ya. Betul, dan ada spesial juga sebenarnya, mungkin nanti akan di-spill sama Mas Reza soal kenapa sih hal ini beda dari stand up comedy show yang lainnya. Karena mungkin nanti ada yang di-spill Mas Reza, penampilan dari si musisi-musisinya. Oke, siap. Tapi sebelum ke situ, aku penasaran banget sebenarnya Mas Reza. Ketika aku lihat nih pas masuk tadi, ih cerah banget, fun banget. Ini lebih ke si visualnya tuh gemes gitu aku, gimana ya, kayak
dari fontnya, gambar-gambarnya, terus ada juga ornamen-ornamen kayak ondel-ondel, ini sadar nggak sih? Gemes banget sebenarnya. Sebenarnya referensinya apa sih? Apa karena diadakan di Jakarta kah? Terus apakah karena MC-nya hari ini aku jadi terinspirasi sama ondel-ondel gitu? Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya kita beli di free pick sih. Jadi ini juga mungkin bisa jadi satu sign baru ke teman-teman industri kreatif khususnya yang ada di dunia stand up comedy gitu. Nah, seluruh karya creative visual design ini totally original by Tiga Kreasi yang didirect oleh dari Mas Tio selaku dari Creative and Art Director kita. Dan sebenarnya nggak cuma dari creative visual design-nya aja di Kasri, tapi satu sisi mungkin kalau tadi kita dengar ada jingle-nya, itu jingle original create dari lirik, musik semuanya ide gagasannya juga itu dari Mas Tio. Wow, keren banget. Karena kita juga pengen banget bener-bener karena gini, stand up comedy itu sebenarnya banyak banget penikmatnya. Jujur dasar utama kita tuh tujuan untuk bikin konser tahu tuh cuma pengen satu sih sebenarnya. Apa tuh? Kita tuh pengen bener-bener masuk di dalam ekosistem itu terus berkembang bersama. Karena kalau mau bikin konser musik itu udah banyak banget pilihannya. Betul. You name it deh, mulai dari A sampai Z, dari model A juga sampai Z, yang similar sama yang gak similar itu juga banyak banget. Nah, kita juga pengen ada di situ tapi mungkin di dunianya adalah di stand up comedy. Dan yang pengen satu sisi lagi adalah kita juga pengen memotivasi teman-teman stand up comedian yang dimana mereka tuh juga setelah mereka udah berkompetisi, mereka sudah juara, ada nih lahan baru, ekosistem baru yang bisa kalian hidupin untuk kita bikin jadi satu festival juga yang nantinya, karena cita-cita kita adalah kita pengen punya festival stand up comedy selayaknya kayak stand up Indo Fest yang akan diadakan. Yang kedua juga harapannya mudah-mudahan ya internasional stand up comedian selain kayak Kevin Hart itu bisa kita panggil ke Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih itu yang mau kita ini. Oke, wow. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi benar-benar serius banget ya gagasan dan garapannya ya. Sampai ke visualnya aja tuh benar-benar diperhatiin. Terus juga sampai ke tadi ada official jingle-nya juga ya atau lagunya itu benar-benar wow banget dan ear catching juga. Tapi kalau ngelihat nih kan tadi sempat dilihat ada gambar-gambar bintang tamunya. Ada musisinya juga. Pasti. Nah, itu kan tadi udah diceritain ada proses kurasinya sebenarnya sebelum mereka ini sebelum Kak Neneng dipilih ya kan. Itu kan ada ceritanya nih. Nah, kenapa sih cerita di belakangnya itu seperti apa sih? Oke. Pertama kita tuh waktu pada saat mau pilih dari komikanya dulu ya. Kita tuh bikin wishlist nih dari komikanya, terus kita nonton yang berdasarkan selera kita dulu deh. Di kantor kita bikin segala macam, terus materi itu kita bawa ke Mas Bata selaku komedian konsultan yang kita pilih gitu kan. Nah dari situ akhirnya barulah kita dapat beberapa masukan gitu. Kayak akhirnya ya nama-nama yang sini lah, komika nama-nama sini itu yang kita percaya banget bahwa aktivasi mereka itu masih sangat optimal. Terus juga kita yakin kualitasnya juga sangat-sangat terbaik gitu. Nah terus kenapa harus ada musisi gitu kan? Nah, iya, soalnya beda nih dari acara-acara stand up lain ya kan? Awalnya konser tawa itu kayak gue pengennya bikinnya gini, kayak stand up comedy itu bisa selayaknya musisi lo konser nih gitu. Lo konser tapi lo bawa komedi. Tapi akhirnya setelah kita brainstorming, kenapa enggak musisinya aja sekalian suruh stand up? Nah jadi disitulah akhirnya kita punya ide bahwa nanti akan ada beat jokes yang akan dibikin spesial yang cuma bisa disaksikan itu ada di konser tawa dari band Kuburan dan juga Endah Endresa. Yang jelas itu juga nanti akan dibantu di coaching dari teman-teman hiburin anyway. Wow, jadi teman-teman musisi yang tadinya bukan seorang stand up comedian nanti akan ada beat khusus yang mereka bawa gitu. Pasti, karena kan biasa lah ya, mereka juga pasti punya keresahan lah gitu. Jadi keresahan itu kan pastinya bisa jadi jokes juga tuh. Benar. Betul. Nah, tapi di satu sisi kenapa kita milih Kuburan dan Endresa? Ini juga salah satu masukan dari Mas Adi. Oh gitu. Nah, sebagai yang memberikan masukan nih, gimana Dit?
Maksudnya kenapa mereka yang akhirnya dipilih? Apakah karena pernah ngelihat mereka ngelucu juga misalnya atau gimana? Kalau kuburan kita sepakat ya mereka memang udah band pop gothic komedi gitu. Ikonik banget ya. Ya, kemarin pernah ada di salah satu festival di Kesampora pecah banget gitu kan. Mungkin nanti di sana selain mereka kasih gimmick-gimmick, siapa tahu ada beat-beat juga yang bisa dikeluarkan kayak keresahan-keresahan mereka gitu kan. Nah terus kalau Endah Resa ini sebenarnya deket banget nih teman-teman media sama dunia stand up comedy. Mereka punya earhouse yang juga dijadikan apa ya, media atau tempat teman-teman komika yang mungkin baru atau mungkin yang udah berkarir atau mungkin orang-orang punya keresahan, disediakan lahannya untuk apa ya, untuk open mic apa segala macam lah, untuk mencoba kepiawaian mereka dalam stand up comedy. Jadi saya rasa sebenarnya Endah Resa nggak jauh-jauh dari dunia stand up comedy. Kalau Endah Resa juga faktor lainnya adalah lebih ke teknis, mereka cepat ya, cuma 2 orang. Jadi perpindahannya nanti biar nggak lama-lama gitu, cuma 2 gitar doang gitu. Ada satu lagi ridersnya nggak banyak. Karena cuma 2 orang ya. Dia gua potong lah, kayak gua potong. Untuk keluarga ya kan, suami istri, jadi nggak ribet. Bener-bener. Satu gaji buat keluarga gitu kan. Ya, kalau itu nggak tahu. Itu urusan rumah tangga mereka ya. Saya nggak tahu. Oke, jadi kalau teman-teman nanti ngelihat nextnya Endah Resa sama kuburan stand up, ya berarti itu awalnya dari konser tawa yang ngajarin ya. Tapi mungkin ini juga kali. Kalau sekarang komika-komika kan udah banyak yang bermusik nih. Kenapa enggak sekarang yang musisi coba kita challenge untuk lo jadi komika juga dong gitu. Bukan jadi komika, untuk mencoba sesusah apa sih jadi komika gitu. Keluar dari zona nyaman, coba hal baru gitu ya. Betul. Oke, siap. Thank you Adit. Nah, sekarang aku pengen tahu juga nih Mas Reza, kenapa sih tempatnya itu justru memilihnya di Pullman Jakarta Central Park? Karena ini setahu aku ya, aku nggak tahu kalau misalnya sempat ada, tapi setahu aku ini baru denger banget acara stand up comedy itu ada di hotel yang mewah. Apalagi kan Pullman Jakarta Central Park juga tempatnya wow banget nih. Aku udah beberapa kali kerja di ballroomnya kayak wow, mewah ya. Nah, kenapa sih memilih tempatnya seperti itu? Oke, simple sih ya. Ini bisa dibilang kan salah satu ballroom terbesar di Jakarta. Dengan kapasitasnya udah pasti banyak banget gitu. Nah, klasifikasi kita waktu pada saat kita mencari tempat yaitu adalah pertama kali mengenai masalah kapasitas, kenyamanan, dan juga mengenai keamanan gitu. Nah, kita lihat dari sisi secure-nya, mulai dari parking area itu udah banyak banget. Bener. Gitu. Ada berapa lantai itu Exactly, gitu. Terus juga punya direct access ke ballroom gitu. Dan terlepas dari itu juga ya udah bisa kita lihat dari kualitas ballroomnya, any kind of event itu bisa diadain ada di situ. Nah, yang kita belum pernah lihat adalah cuma satu. Kok belum pernah ada nih acara stand up comedy di Pullman Jakarta Central Park? Iya. Akhirnya kita propose lah ke Bapak Sultan. Dan thank you so much for your support gitu. At the end, akhirnya kita berhasil bekerja sama dengan Pullman Jakarta Central Park untuk menjadi pilihan utama venue kita konser tawa di Jakarta yang pertama kali di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi panjang, gak cuma tahun ini aja, tapi tahun-tahun berikutnya juga bisa selalu di sini. Oke, mungkin nanti mau nambahin kenapa Central Park juga yang jadi lokasinya? Enggak sih, ada. Oh, terima kasih. Habis kayaknya pengen nambahin gitu. Tapi kalau aku sendiri jujur ya, aku happy banget sih pas tahu konser tawa itu adanya di Pullman Jakarta Central Park. Karena pertama, aku udah berkeluarga, kebetulan udah punya anak. Jadi kalau misalnya pas lagi pengen healing harus bawa anaknya juga, bener nggak Bapak Ibu ya? Biasanya anaknya nggak mungkin kita tinggal di rumah. Nah, tapi pengen juga nih ke suatu konser kah atau acara yang gimana caranya anak aku bisa stay di kamar, akhirnya turun ke bawah sebentar deh nonton konser dulu gitu ya. Jadi babynya healing, orang tuanya juga healing. Itu kan bisa jadi salah satu opportunity juga kan. Terus akses to mall-nya itu juga wow banget menurut aku, karena yang muda-muda tuh biasanya senang nongkrong kan. Jadi before atau after dari acara bisa sambil nongkrong juga di mall-nya, atau bahkan ya, kalau aku kan seneng banget kayak have a tea di buffet hotel kan. Aku lunch dulu nggak sih di buffet, habis itu nanti malamnya lanjut lagi event konser tawa gitu kan. Jadi banyak banget
sebenarnya hal-hal yang bisa dilakuin di sini. Dan makasih banget Konser Tawa sudah memilih juga Pullman Jakarta Central Park, karena aku seneng banget sebagai si ibu-ibu ini, aku bisa healing juga, tapi nggak meninggalkan keluarga juga. Jadi bisa sekalian staycation ya. Betul. Semoga nanti ada package khusus kali ya, kamar plus tiket ya, boleh kali ya, biar sekalian. Sama ini juga sih Asobi, aku sedikit nambahin karena yang kita tahu juga secara komunitas stand up comedy itu banyak besarnya juga datangnya dari Jakarta Barat. Oh Gitu, wow. jadi makanya itu juga kayaknya kita juga mencoba mendekat dari anak-anak stand up comedy itu lebih familiar juga anyway dari daerah sini nggak cuma pusat ya gitu. Oke, dan mungkin dari luar kota juga kan lebih gampang juga aksesnya. Betul, kan? dari Kalau airport ke jauh-jauh. jauh, terus Betul. juga kalau anak-anak yang dari Depok bisa naik KRL terus ntar lanjut dengan busway, turunnya persis di depan Central Park kayak gitu. Jadi emang benar-benar good location lah, strategic location banget di sini. Betul. Aksesnya gampang, yang naik kendaraan umum, yang mau kendaraan pribadi semuanya bisa terakomodasi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Reza, terima kasih banyak juga Adit. Oke, and now Mr. Silvang Larus. Hi sir, how are you today? I'm fine, selamat pagi. Pagi menuju siang. Mr. Silvang, maybe you want to say hi first to the media? Yeah, I know lots of faces already. Okay, but Mr. Silvang, maybe you want to explain why Pullman Jakarta Central Park choose to support Konser Tawa 2025. They didn't give me the choice. Oh, jadi gitu. Paksa ya. No, but I think there is two reasons. First, for those who know the hotel, most of you, it's a hotel where lifestyle, living, art is important. It's part also of the DNA of the Brown Pullman. And art, not only statues and frames, but we organize here concerts, we organize anything about art for kids. We are trying to be always on this line. So welcoming now festival of love was natural. Second, I think we have worked together quite often on multiple big events in this hotel. So I think it's also important when we launch something new, and if we want to make it powerful, make sure we do it together. Oke, jadi walaupun ini mungkin sesuatu yang baru untuk Pullman, tapi sebenarnya DNA-nya sama juga teman-teman. Karena kalau teman-teman tadi begitu naik ke lantai L ini kan disambutnya udah sama banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan seni, dan kebetulan juga konser kan part of seni juga ya, part of art juga. Terus tadi udah dapat nama juga tuh kalau misalnya nanti tiba-tiba jadi international event ya, Concert Festival of Love. Thank you so much for the ideas. Okay, and Love and love. I think already 10 years ago, when we was much younger, like we was already saying that we wanted to organize something fun. No? 20 years ago. 10 years kebetulan nggak muda juga sih, mereka udah dewasa juga ya teman-teman. Okay, but Mr. Silvang, maybe you want to explain how is the hotel preparing for the guests, the guest safety and crowd control during the event. Maybe you already prepare something. All this is coordinate with event organizer, with authorities around. We do this nearly every month, welcoming thousands and thousands of people. We can welcome until 5,000 in this ballroom. So the flow, the safety around the setup. You was talking about the access, parking, multiple access around. And we have now the habit really to welcome international events and this type of crowd. Oke, jadi emang udah terbiasa juga ya, secara kan ballroomnya itu kapasitasnya aja 5.000 ya. Jadi kayak kalau urusan crowd control dan juga kayak akses kayaknya udah gampang lah ya, itu kan diurusin sama Pullman Jakarta Central Park. Oke, and now it's also much more than convention area or all expo.
we have 24-hour activity. We have multiple of people around. It's a live big house. So wherever you arrive downstairs, you are in the lift, you pass through, you have always team member all around. So it's not a big empty area where you are waiting and then suddenly entering in a room. So this is part of the set. Yes, itu dia. Jadi emang udah benar-benar pas lah ya kalau misalnya konser tawa ini memilih di Pullman Jakarta Central Park. And now, what does Pullman Jakarta Central Park hope the public takes away from this collaboration with Konser Tawa 2025? Like usual, enjoying maximum of income on this type of event. You know, for us, it's also showing to everyone that we are not only a hotel. And you were saying a bit in a hotel room. Yeah. In a hotel, we can come in the bar, we can enjoy a spa, we can come for an event. Now, showing that the hotel is also a hub of creativity and entertainment like this. That's a clue for us. We are part also of all this complex welcoming customer during the weekend, on leisure, big activity, big wedding. Yeah. When you have a wedding, for example, you have 2 people or 4 people staying in the hotel. You have thousands who are coming from outside. Concert is the same. It's for us showing you don't enter in a hotel only because you need a room. And we are really a hub of activity. Okay, thank you so much, Mr. Silva, for the explanation. And thank you so much for reminding me about the bar and spa. Yeah, I go there after this. Because I need refleksi, you know, pigeon is my thing, yeah. Massage, yeah. You want to send massage? Oh, message, yeah. sorry, different, yeah. Massage air biar matang. Oh, itu kan tuh, beda aja. Sorry. Oke, tapi emang setuju banget aku ya. Bisa masuk daripada tiang kan? Wow. Mohon maaf kepotong nih. Iya. Yang ada dikit satu masuk tadi. Tapi kalau misalnya aku sendiri gitu ya, udah beberapa kali kerja di ballroom dari Pullman Jakarta Central Park juga. Dan setiap ada momen kerja di situ tuh aku selalu happy karena kayaknya nggak cuma enjoy untuk audiensnya aja, tapi enjoy untuk talentnya, for me especially, karena aku kan lumayan butuh ruangan besar ya teman-teman. Ruangannya tuh di sini very spacious untuk backstage-nya, terus very comfy juga, toiletnya nyaman, apanya segala macam untuk talent tuh, dan terutama aksesnya yang very easy, terus juga location-nya yang very strategic juga gitu. Jadi tepuk tangan dong untuk Pullman Jakarta Central Park. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi emang banyak banget cerita-cerita seru di belakang dari alasan-alasannya konser tawa juga. Tapi yang pastinya jadi pertanyaan teman-teman di sini, tiket piye ini Mas Reza? Nah, itu dia nih. Iya, yang kita tungguin itu adalah udah dijual apa belum? Harganya Betul. berapa? Betul. Sama ini yang paling penting beremu ada. Kita ini hamba-hamba beremu. Iya. Oke, jadi sekarang kita ngomongin tiket ya gitu. Kalau tiket itu, jadi ceritanya sebelum kita ngomongin harga, pertama kali mungkin kita bisa lihat itu adalah mengenai masalah tier dari off tiketnya itu, maksudnya jenis dari tiketnya. Itu ada pecah, ada gong, ada ger. Ini lucu sih. Ya, Pecah, gong, ger. ini apa sih bedanya gitu ya sebenarnya. Nah, memang sempat jadi walaupun ini hal kecil tuh sempat jadi diskusi lama, kenapa harus pakai nama ini, kenapa nggak kita bikin yang kayak as usual aja, VIP, Gold, Silver, Platinum, ya. setelah gitu. Jadi itu mungkin akan bisa lebih common nih buat mereka. Ya, atau cat 1 kayak Nah, gitu. Nah, tapi gitu, ya namanya Tiga Kreasi ini selalu berpikir kita tuh maunya ada punya karakteristik. Ya mungkin ini udah pernah dilakukan juga sama orang lain dengan memberikan sebuah nama dari kategori penonton ya. Tapi kita itu justru malah pengen bener-bener ini tuh jadi karakteristik bahwa ini adalah event antara musik dan juga stand up comedy ke musik, bukan musik ke stand up comedy. Nah, kenapa kita pakai ada kata-kata pecah? Pecah itu kalau misalnya bisa dilihat itu adalah barisan yang paling putih. Oh iya. Yang dimana itu yang paling depan. Kayak VIP banget ya. Banget, Oke. gitu. Dan plusnya gitu nanti di kategori pecah ini kita bisa ada akses untuk ke green room area. Jadi bisa ketemu nih nanti dengan beberapa
komika yang akan jadi bintang tamu gitu, mungkin bisa foto bareng atau apa segala macam. Dan jumlahnya si pecah ini benar-benar sangat-sangat terbatas gitu. Jadi siapa cepat dia dapat finish duluan. Dapat gitu. Terus yang kedua ini ada gong. Nah, kalau gong ini itu adalah ya dia areanya gak terlalu beda jauh juga, dan ini masih sangat-sangat area yang sangat-sangat nyaman gitu. Jadi area-area yang sangat nyaman untuk nonton gitu. Nah, terakhir itu adalah ger gitu. Nah, ya intinya pecah gong ger itu adalah kayak biasa selalu digunakan perumpamaan kalau kita nonton, oh ini lucu banget gitu, parah lucunya sampai pecah gitu misalnya, atau dia ger banget nih, ger banget gitu. Terus gong enggak sini gong gitu. Jadi kayak wah ini seru banget gitu. Jadi itulah kenapa alasan kita pakai itu. Nah, ngomongin harga baru deh. Pecah itu harganya kita dari 1 juta, bukan dari, tapi harganya itu 1 juta. Itu sudah include dengan tax. Yang gongnya itu adalah di 575.000, udah include dengan tax, dan yang gernya itu adalah di 475. Nah, ini tiketnya sudah kita jual mulai dari tanggal 18 kemarin. Dan alhamdulillah tiketnya ini sedang menuju di target kita di awal. Jadi tepuk tangan dulu dong, ternyata banyak banget jadi harapannya dari yang hari ini teman-teman media juga bisa membantu dan mensupport kita banget untuk bisa menyukseskan lagi, menyuarakan lagi promosi dari acara ini sehingga kita pecah gonggernya, yaitu sampai di angka maksimum 100%. Gitu. Nah, terakhir mengenai promo, tunggu aja, cek aja di official website kita, yaitu ada di www.konsertawa.com, dan juga Instagram kita itu ada di @konsertawa. Semuanya lengkap banget ada di sana. Jadi tinggal di follow aja. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Jadi tinggal ditungguin aja update-update-nya @konsertawa ya, itu di Instagram, dan juga bisa buka official website-nya juga www.konsertawa.com. Oke, siap. Informasinya udah cukup jelas sebenarnya, tapi mungkin teman-teman media ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh loh, silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini, banyak ya, mau bikin skripsi ya? Aku ke sebelah sana dulu, sini boleh ya Mas ya? Oke, permisi. Hai, udah ada ternyata. Mikrofonnya banyak. Iya, Pullman Jakarta Central Park. Masuk. Oke, Mas boleh disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya, silakan. Oh iya, mohon maaf. Yaudah deh, saya kesana deh. Oke. Iya. Oke, yang ini. Itu udah. Ya, mau nyanyi Mas? Enggak, mau nanya. Ya. Selamat siang. Siang. Buat Mas Riza atau Mas Adi. Pertama, bisa spill target siapa aja sih yang boleh ikutan, terus berapa banyak. Terus yang kedua, kalau nggak salah satu konsep yang mau dibawa ini kan mau bawa otentik Jakarta nih dalam konsep yang tawa. Ini konsepnya seperti apa nantinya? Apa juga masalah sosial kemasyarakatan dan kemajuan Jakarta juga akan dikombin di dalamnya gitu. Terus yang ketiga, apa mungkin juga nantinya konsep tawa bikin di kota lain, jadi Tawasya di Yogyakarta mungkin setelah sukses di Jakarta misalnya. Dan boleh juga kasih kalau orang non Jakarta itu di Jakarta. Siap. Terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Silakan targetnya dulu deh, targetnya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin saya jawab ya. Targetnya sebenarnya kita semua kalangan ya. Maksudnya dari semua umur, kecuali tadi di bawah 18 tahun kali ya. Gitu. Jadi semua umur, semua kalangan, targetnya semua ada di sini. Jadi tidak terbentur lo harus kalangan A, B, C, D, semuanya kita boleh datang ke konser tawa. Itu sih. Yang penting umurnya tadi sebisa mungkin, dan kita udah menentukan batas umurnya maksimal 18 tahun. Maksimal. Iya. Kalau maksimal nanti Dede takut ya. Melon dua. Beda lagi ya. Itu sih, Mas. Oke, kalau targetnya tadi kan di berapa orang ya kalau masa pertanyaannya juga?
Targetnya berapa orang Pak Reza? Targetnya kita ada di 2000 penonton. Kalau 2001 nggak apa nih kelebihan satu? Kalau Iya. bisa, ya. 2002 deh, ambil 2 nih. 2002 sesuai dengan tahun ya. Oke. Siap, sudah cukup menjawab? Paling ya saya jawab juga kemungkinan kalau dibikin tawasnya di Yogyakarta bisa aja sih. Terus di Bandung, mungkin di Sukabumi, dimanapun asal value-nya memadai gitu ya. Iya. Jadi dimanapun bisa aja. Terus tadi soal sosial Jakarta tadi keadaan. Oh, titik Jakarta. Iya. Oke. Jadi tema dari yang dibawakan sama teman-teman gitu, jadi beat-beatnya gitu mungkin. Iya. Ya mungkin nanti dari Pak Reza silakan. Ya, mungkin sedikit menambahkan juga. Terima kasih banyak Mas untuk pertanyaannya. Ya pertama kalau mengenai nanti nuansa beatnya segala macam, memang kalau bisa lihat dari desainnya ini kita bikin memang bernuansa banget dengan otentiknya Jakarta. Bisa dilihat ini ada bunga gitu kan, bunga apa Mas Tio? Bunga Betawi. Bunga gitu. Betawi baru tahu. Bunga Betawi. Jujur nih Gitu. guys. Nggak, jadi ini memang kita juga menggunakan memang beberapa ornamen dari batik apa yang identik dengan batik Betawi. Terus juga ada ondel-ondel, itu tuh memang memberikan sebuah nuansa baru, which is karena memang kita adanya di Jakarta, gitu. Nah, memang secara nggak bersengaja juga bertepatan nih sehari setelahnya adalah ulang tahun Jakarta, Bener gitu. juga. Nah, terus di satu sisi kita juga memang menceritakan si ide gagasan ini ke teman-teman komika, yaitu adalah bahwa kan Jakarta itu kan memang jadi suatu pusat bisnisnya di Indonesia. Banyak banget kan pasti keresahannya, mulai dari happy, senang, sedih, percintaan, pekerjaan, anything. Nah itulah yang mungkin nanti akan bisa dijadiin suatu hal triggernya teman-teman komika untuk bikin suatu materi gitu. Nah sedikit nambahin lagi tadi tuh, kalau misalkan mungkin gak nih nanti gitu, kalau ada tawasya di Yogyakarta, tawasya di Makassar, Mas Robi mungkin ya? Wajib ya? Bisa ya? Insya Allah kita bisa. Iya. Boleh nambahin lagi? Boleh. Tadi karena pertanyaan belum terjawab. Buat orang, apakah cuma buat orang Jakarta aja? Enggak sih. Karena kalau kita lihat kan gak Betul. semua penampil itu emang orang Jakarta. Kayak Eda Reza, mereka ada King and Queen Pamulang. Pamulang ya, itu kan butuh paspor tuh kesini orang. Terus juga kumpulan dari Bandung gitu. Iya. Jadi semuanya boleh berkumpul di Jakarta. Tapi kebetulan emang tempat yang pertama kali kita bikin di Jakarta. Yes. Dan Terima kasih. venue-nya pas juga ya, ada hotelnya juga. Jadi kalau yang orang luar kota kan bisa sekali nginep juga. Betul. Gitu. Besoknya diajak ke Monas sama Adit biasanya gitu. Jadi kayak ini Monas gitu kan. CFD. Banyak banget. Terima kasih Mas pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Mas. Kalau misalnya mau bikin di kota lainnya mungkin Mas mau modalin. Siapa tahu ada duit simpenan. Lanjut lagi. Mungkin di sebelah sini, silakan Mas. Nama dari media mana ada pertanyaan? Mungkin boleh berdiri biar teman-teman yang lain bisa lihat. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Iwayan Bagiartana dari lewalensa.com. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Apakah ada pre-event untuk acara konser tawa ini? Apakah mungkin event stand up comedy competition mungkin? Kemudian pada hari hanya ada finalnya gitu. Nah kemudian yang kedua, apakah ada kemungkinan penambahan musisi yang akan tampil selain band Kuburan dan Enda Reza? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak melibatkan komika-komika yang sedang lagi naik daun atau mungkin yang sudah naik daun yang menjadi musisi? Ya kan ada beberapa ya yang sudah mungkin lagunya juga sudah top ya, gitu. Ya yang memang berawal dari stand up comedy awalnya. Kemudian yang keempat, apakah dalam penjualan tiket, apakah ada bundling, karena ini kan kerjasama dengan Pullman ya, apakah ada bundling nonton sekaligus itu hari Sabtu kan bermalam minggu weekend di Pullman gitu. Kemudian minggunya ke mall gitu kan. Ya, jadi komplit itu Sabtu Minggu mereka ada di Central Park. Besoknya makan nasi. Iya makan nasi. Indomie. Udah habis tuh semuanya. Oke itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Lanjut nih satu-satu dulu deh. Silakan. Mas Reza atau Oke, terima kasih banyak Pak untuk tadi pertanyaannya. Yang pertama mengenai masalah artis, apakah ada penambahan nantinya gitu? Itu tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya.
sampai hari ini kita masih berdiskusi mengenai hal itu. Fokus kita nggak cuma di musik pastinya, tapi fokus utama kita adalah di stand up comedy. Tapi justru karena itu bumbu dari musisi itu mungkin bisa jadi bumbu yang jadi trigger utamanya juga gitu. Makanya kita nggak bisa bilang nggak ada, tapi nggak bisa bilang iya juga saat ini. Nah, yang keduanya adalah mengenai apa namanya teaser eventsnya gitu ya. Untuk acara pre-eventnya. Kebetulan karena memang jarak waktunya juga nggak terlalu panjang gitu. Terus juga kita melihat juga banyak beberapa kesibukan dari teman-teman komika lainnya. Jadi yang paling memungkinkan memang belum bisa ada pre-eventnya gitu. Terus tadi sama juga ini juga mungkin kita ngajak salah satu komika yang udah jadi musisi, mungkin salah satunya filmnya Kak Neneng sekarang ya kan, itu berlahir juga dari sebuah seorang komika berhasil menjadi musisi. Ternyata lagunya itu sangat menginspiratif untuk banyak orang gitu, sampai akhirnya bisa jadi. Nah, itu juga sama sih sebenarnya, kita masih nggak tutup kemungkinan hal itu juga. Pastinya masih akan ada diskusi-diskusi dan mungkin akan ada kejutan-kejutan lainnya nanti pada saat di pertengahan menuju sampai hari H. Dan ya kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai masalah promo dengan pihak hotel, ya pada dasarnya ini juga ini kita masih on discussions gitu. Apakah nanti dapat diskon or any kind of promotion we will do after this we start. Tim saya di sini. Tim kerja kalau Oke, jadi akan ada opportunity untuk itu ya. Jadi nanti mungkin aja ada package khusus, mungkin dengan kamar, mungkin dengan buffet, mungkin dengan bar, ya kan. Jadi ada after party habis dari konser Tower, siapa tahu. Nanti ditungguin aja berarti ya. Infonya berarti akan di-share-nya dari Instagramnya konser Tower pasti ya. Exactly. Utamanya pasti nanti ada informasi terupdate-nya, bisa cek juga di Instagram kita di konser Tower. Oke, Ya. siap. Adit mau nambahin? Mungkin dari soal pre-event kali Mas ya. Kalau pre-eventnya untuk kompetisi stand up comedy yang nanti mungkin finalnya ada di sini, kita sempat berdiskusi hal tersebut gitu. Cuman kita pengen sebenarnya orang-orang yang di luar komunitas stand up comedy juga rasa experience untuk nonton stand up comedy. Mungkin nanti kita pre-eventnya bisa hal-hal yang nggak terlalu panjang runutan acaranya gitu, kayak karaokean kan sekarang lagi sering banget nih. Mungkin kita akan promo sambil karaokean. Atau mungkin karena teman-teman Tiga Kreasi ini mereka tergabung di komunitas lari sambil lari di CFD gitu kan, sambil promoin gitu pre-eventnya, ada seperti itu. Tapi kalau stand up comedy sementara ini kayaknya di konser Tawa yang pertama ini belum kita kita adakan. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan kalau animonya besar setelah konser Tawa malah kita bikin stand up comedy off air, mungkin bisa juga. Tapi kita belum tahu sih. Belum tahu so far ya kalau soal kompetisi, tapi kalau untuk per-event yang lain-lainnya dalam rangka mempromosikan konser Tawa itu ada banyak justru yang nanti bisa dicek di Instagramnya kan konser Tawa. Sudah cukup jawab Mas ya? Oke, dan dua orang yang bertanya kita kasih ada merchandise. Karena memang kita membatasi hanya untuk dua penanya, mungkin nanti yang lainnya yang masih mau tanya bisa di sesi desktop interview setelah ini ya. Itu hadiahnya kalender Pak. Iya. 2026. Nah biasanya kalau kalender ini ada aku naik motor biasanya. Iya gambar. Bengkel aja. Oke. Tapi foto kalendernya itu foto-foto Pullman. Oh iya. Keren. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk ketiga narasumber aku boleh minta tepuk tangannya dari teman-teman semuanya. Boleh aku undang untuk berdiri dulu karena kita akan langsung masuk ke sesi yang juga ditunggu-tunggu. Oh, surprise dulu. Oke, siap, tahan. Nanti duduk lagi. Oke, Tio, Mas Robi dari Tiga Kreasi, Mas Bata Effendi dari Hiburin, dan juga Kak Neneng untuk gabung juga di sini. Iya, kita mau angkat kembaran saya ya, yaitu tumpeng. Ini tumpengnya cukup tinggi ya guys, nasinya. Iya, boleh kita bantu untuk kita angkat dulu. Nah, tapi sambil menunggu persiapan juga, mungkin di sini ada yang mau disampaikan juga sama Mas Reza berkaitan dengan wish dari konser Tawa, diakhiri juga dengan doa bersama mungkin dari Mas Reza, silakan. Wah. Iya. Dan gue paling percaya lo yang paling beragama di sini.
teman-teman, Mas Reza mungkin mau ada wish tersendiri untuk konser tawa sebelum potong tumpeng, dan diakhiri juga kita doa bersama-sama. Ya. Izin saya ingin mencoba membawakan doa bersama dengan atas nama Islam, tapi untuk yang lainnya boleh dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan konser tawa akan berjalan dengan lancar dan semuanya akan sukses sesuai dengan rencana apa yang kita rencanakan. Dan tidak itu aja, mudah-mudahan konser tawa ini akan menjadi suatu keberkahan yang baru dan juga rezeki baru dan bermanfaat untuk banyak orang yang terlibat maupun juga yang menonton ataupun juga yang support kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Kita doakan sama-sama konser tawanya pecah gergong dan juga sold out, teman-teman. Amin. Amin. Kalau gitu langsung saja mungkin saya mau mengundang Mas Robi dan juga rekan-rekan dari Tiga Kreasi untuk potong tumpengnya. Mungkin Mas Robi didampingi dengan Mas Tio dan juga Mas Reza. Boleh silahkan menuju ke tumpengnya. Dan ini adalah momen yang spesial sekali untuk mengucap rasa syukur dari kegiatan konser tawa sendiri. Kita mau potong tumpeng. Nanti potong tumpengnya pakai bawa dari aku ya Mas Robi ya. Iya. Wah, ada ukiran ini, aku yang ukir loh teman-teman. Nantang. Oke, kalau begitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita potong tumpengnya dalam hitungan 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga konser tawa pecah gergong dan juga sold out. Yes, boleh semua lauknya nih, kalau kata orang dulu pakai semua lauknya, nanti biar nolak bala. Kalau orang dulu mah bilangnya Bola bala. iya benar. Aduh, ada udang lagi, lapar gua. Mas, keluarga ada udang di rumah. Nanti bisa bungkus. Oke, pertama nanti Mas Robi boleh memberikan tumpengnya spesial untuk Mr. Silvang. Mr. Silvang perwakilan dari Tuan Jakarta Central Park untuk kerjasamanya yang luar biasa. Mr. Silvang, do you like spicy? Cabai-cabean nih? Boleh ya? Aduh, Mr. Silvang bilang pahit-pahit lagi, katanya sour. Pahit-pahit. Oh iya, maaf, ya Allah. Bitter. Pahit apa bitter. Ya, I'm sorry nih. Sorry goodbye. You are the host. Neneng ketawa aja ngerti nih. Oh iya, paling dulu ya. Orang tua dulu. You are still young. Oke, langsung Mr. Silva menerima, ini dia tumpeng spesial pertama dari Mas Robi ke Mr. Silva. Berikan atas tumpangannya. Berikutnya Mas Reza, boleh Mas Reza ambil lagi piring keduanya Mas Reza. Nanti akan diberikan untuk partner dari konser tawa sendiri, yaitu Hiburin yang kali ini diwakili oleh Mas Baka. Tapi aku puasa gimana? Kamu puasa? Ya ampun. Soalnya kemarin pas puasa Ramadan banyak halangan ya. Jadi ganti ya. Iya. Wih, entah-entah Mas Bato banyak banget tau. Ini lagi puasa. Oh ya, lagi puasa. Aku udah bawa plastik kok, plastik kiloan. Bungkus habis ini. Oke. Yes. Kapan lagi kan di hotel mewah kita ada tumpeng, mantap. Tiga Kreasi nih yang bawa. Oke. Ini dia pemberiannya dari Mas Reza kepada Mas Bata. Mungkin aku boleh tukar switch tempatnya dulu buat foto aja. Nah. Ya. Tadi malam dari Kuningan lagi lupa. Tadinya mau stabilo. Terima kasih banyak. Berikutnya. Mas Tio. Boleh Mas Tio. Ya. Padahal buat nenek pakai tangan kayaknya. Oke, sendok. Oke. Bang, udangnya 2 bang. Ini menjawab. Ini menjawab kenapa Mbak Kuning katanya nasi liwet lebih mahal.
Nenek. Udangnya 2 tadi. Udangnya 2, ya. Lu kan ada 3. Ada orang. Ini kayak di warteg. Coba Nenek touchscreen dulu dong, mana kayak di warteg. Mas teh manis. Mas teh manis. Enggak, Nenek sebenarnya saya tawar. Bayarnya QR. Tenang, kalau ini nggak ada. Oke, siap. Nah ini langsung diberikan kepada Nenek. Yeay, foto dulu lihat ke kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah sekarang, please take a pictures together, Mr. Sylvan dan juga mas-mas kakak-kakak yang lain boleh bergabung. Iya, oke. Boleh agak geser sedikit. Adit. Dia tuh kalau kayak gitu kayak gapura. Kayak gapura rumah gua. Oke, siap. Ya Allah. Sebuah konsep ya. 1, 2, 3. Gaya lucu. Yes, laughing style.